Saya hanya berdoa bahwa ada yang membantu saya. Malam kudus, sunyi senyap, Udin bisa mampus kalau donasi lenyap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Akal ya di channel kesayangan kita Hidayah Maulak Channel. Channel yang mengedukasi dan menghibur. Channel di mana Oten yang datang untuk belajar akan pulang membawa ilmu, sedangkan Oten yang datang kejang-kejang akan makan tak sedap, tidur pun tak bisa sleeping ya. Dan di kesempatan ini kita akan membahas tentang nasib Udin atau pendeta Saipudin yang kian hari kian menggenaskan ya. Kasihan buat Mbah Udin ini, di mana sebelumnya dia curhat-curhat meminta kepada channel-channel muslim yang membahas dirinya. Channel-channel muslim yang mendapat keuntungan karena membahas dirinya itu diharuskan menyumbangkan atau berdonasi kepada Udin. Karena Udin bilang sekarang dia lagi kesusahan di Amerika. Kalau donasi ke saya untuk membuat seluruh Indonesia terima Yesus Kristus. Saya imamnya karena saya sudah ditahbiskan oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai imam besar. Mereka iri dengan Saifuddin Ibrahim. Jangan sekedar nonton aja yang bukan subscribe itu. Kasih komentar. Beritakan cerita semuanya itu, kasih komentar semuanya. Dan jangan lupa donasi. Untuk pelayanan Saifuddin Ibrahim, pelayanan di Indonesia juga. Jadi kalau dia tetap mau menghibur, dia harus didonasi oleh channel-channel muslim. Itu curahan hati dari Mbah Udin ya, curahan hati dari dia. Kita tahu Udin sekarang sangat kesusahan. Orang-orang Kristen tidak mau lagi berdonasi kepada Udin. Disebabkan Udin menghujat Kristen. Udin menyuruh orang jangan masuk Kristen, karena orang Kristen jahat-jahat. Saudara-saudara nggak usah masuk Kristen. Di Kristen aja banyak penipu. Di Kristen saja banyak sekali yang menyakitkan hati saya. Bayangkan alat-alat di gereja saya ini yang baru saya beli diambil anak rohani saya, si Yopi, Nobin, kerjasama dibawa ke Yayasan Bethesda katanya. 2 hari diangkut alat-alat itu. Di Kristen sudah banyak jahat. Nggak usah masuk Kristen. Karena orang-orang di Kristenannya banyak yang jahat. Mau jadi pelayan Tuhan dengan menipu gurunya ditipu. Itu di Kristen. Coba diperbaiki di Yayasan Bethesda itu. Bu Desra, kamu sebagai ketua umumnya yayasan itu. Kalau nggak bisa perbaiki, nggak usah melayani. Nggak usah sombong. Nggak usah bawa-bawa nama Saifuddin Ibrahim. Biar tahu semuanya. Saya nggak suka pelayan busuk di dalam gereja. Dasar otak narkoba. Karena perkataan Udin tersebut, orang Kristen sekarang berlomba-lomba untuk tidak mau lagi berdonasi kepada Udin. Mereka berlomba-lomba menghujat Udin ya. Yang sebelumnya Udin dianggap sebagai pahlawan kekristenan, dianggap sebagai Paulus atau Rasul akhir zaman, sekarang berbalik menghujat Mbak Udin, apalagi orang-orang yang pro kepada Paul Jang. Tentu saja orang-orang yang suka dengan Paul Jang, orang-orang yang fans Paul Jang itu sangat membenci yang namanya Mbah Udin, yang dianggap cuman bisa koar-koar asal-asal cuap, cuman bisa menghujat sembarangan tanpa dalil, tanpa dasar, dan kontribusinya sangat sedikit kepada kekristenan. Beda dengan Paul Jang, yang hujatannya itu ditularkan kepada banyak orang. Paul Jang mendidik penghujat-penghujat baru.
Pavel Hendro-Virleso, ya, itu adalah didikan dari si Paul Jang. Dia berhasil mendidik orang untuk menjadi pasukan penghujat, sedangkan Udin sendirian. Karena ini adalah siaran YouTube, nanti YouTube-nya marah kepada saya, lalu YouTube saya yang channel Saifuddin Ibrahim ini tidak menghasilkan apa-apa lagi karena tidak boleh dimonetisasi karena banyak pelanggaran saya di dalam siaran saya di YouTube. Nah, siaran YouTube itu berkaitan dengan itu. Karena orang main YouTube itu berharap mendapatkan dana dari kegiatan itu. Maka ya pelayanan saya ya terus terang karena saya tinggal main YouTube saja secara keahlian dan kemampuan. Kalau di Amerika ini kerjanya ya harus fisik. Sementara saya belum melatih fisik saya untuk bekerja seperti kebiasaan kalau di Jakarta. Kalau di Indonesia saya masih bisa bertani, saya masih bisa bercocok tanam, memelihara lele, memelihara sayur dengan petani-petani saya. Tapi di sini mana bisa nanam sayur saya belum punya teknologinya di sini. Terpaksa memang harus main YouTube saja. Nah, satu YouTube Saifuddin Ibrahim tidak boleh untuk dikasih monetisasi lagi. Saya hanya berdoa bahwa ada yang membantu saya dengan cara Tuhan. Yang paling menyedihkan, ternyata ya selain donasinya sudah sepi, artinya dia cuma bisa berharap dari YouTube, sekarang YouTube-nya pun terkena dismonetisasi, alias tidak ada penghasilan. Channel utama Saifuddin Ibrahim, dan hal itu sudah kita ketahui dari minggu lalu sebenarnya ya, ciri-ciri atau gambaran bahwa channel tersebut akan terkena dismonet, karena minggu lalu dia sudah tidak bisa ngepost live dan video. Kurang lebih 2 minggu ya, 2 minggu yang lalu sudah seperti itu, baru setelah terkena itu sekarang channelnya terkena dismonet. Karena memang sistem YouTube seperti itu. Kalau kamu sering kena pelanggaran, maka siap-siaplah channel kamu akan kena dismonet. Karena begitu kamu kena pelanggaran, maka timnya YouTube akan memeriksa. Ya, dalam beberapa hari dia akan periksa, begitu dia periksa, dia akan dismonetkan channel kamu. Dan itu yang terjadi dengan Mbak Udin sekarang. Udah donasi nggak ada dari pihak Kristen ya, masih ada tapi sepi. Ya, donasinya sepi. Terus yang kedua, dia pusing karena channelnya dismonet, hanya bisa mengharapkan channel keduanya. Ya, dia ada channel kedua yang sebelumnya namanya Sarah Ayu, diubah jadi Saifuddin Amerika. Itu yang bisa diharapkan sekarang. Terus dia mencoba meminta kepada umat muslim, tapi umat muslim nggak mau ngasih. Sekarang dia kembali berlebay-lebay ria, curhat. Ya, dia memberikan curahan hatinya dengan mengatakan, susah sekali di Amerika ini. Kalau di Jakarta saya bisa bercocok tanam. Kalau di Amerika nggak bisa bercocok tanam. Ini goblok namanya Saifuddin ya. Saya baru tahu di Jakarta dia bisa bercocok tanam. Padahal di Jakarta tanahnya luar biasa mahal. Kecuali dia ke Bima ya. Bima mungkin tanahnya masih available dalam jumlah banyak. Dia bisa bercocok tanam di Bima. Di Jakarta siapa yang bercocok tanam? Saya juga bingung ya, hebat juga dia punya tanah lumayan luas, bisa cocok tanam, bisa beternak di kota Jakarta. Padahal kalau kita bicara, Amerika Serikat, USA, itu adalah penghasil biji-bijian, hasil ya pertanian terbesar juga di dunia. Gandum paling besar salah satu juga di Amerika. Biji-bijian apalagi, mereka rajanya biji-bijian. Ya, kedelai, itu luar biasa di Amerika. Mereka tuh ternaknya pun luar biasa. Kita tahu bagaimana Amerika tuh negaranya luas, ya masih sangat luas, sedangkan jumlah penduduknya masih 300-an juta doang, masih available, tanahnya luas-luas. Bahkan di sana jadi petani dan peternak tuh kaya-kaya. Beda sama di Indonesia ya, agak susah, karena kita tahulah problem-problem di pertanian kita. Di Amerika, yang namanya petani itu kaya-kaya. Ladangnya luasnya minta ampun. Mereka tuh kerjanya udah pakai traktor semua, udah semi otomatis semua. Bahkan ada yang sudah otomatis full.
Jadi bosnya itu cuma santai-santai gerakan dari handphone, tinggal ditekan-tekan, itu semua udah kerja otomatis. Kalau Mbak Udin mau jadi petani, harusnya bisa dong di Amerika. Tapi nggak bisa juga ya. Dia kan imigran gelap. Ya, dia udah jadi ilegal nih. Ini sedang menghitung hari sebelum 1 bulan dari masa visa terakhir dia habis. Begitu 1 bulan, maka dia akan jadi imigran gelap. Ini masih kita tunggu ya, apakah pengadilan akan memberikan suaka atau tidak. Kalau sudah diberikan suaka pun, Saifuddin ya nggak boleh bekerja, karena yang namanya penerima suaka, dia hidup dari hasil uang saku, uang jajan yang diberikan oleh pemerintah Amerika sebagai negara pemberi suaka. Udin sebenarnya masih banyak yang bisa dia lakukan ya, cuman dia ini malas. Kita tahu tipikal Udin tuh dari dulu malas. Bakat dia itu cuman menghujat dan cuap-cuap. Bakat dia cuman itu. Kalau disuruh kerja ya nggak bisa. Kita ingatlah bagaimana dia disuruh buat apa kloset ya, saat dia jadi tukang bangunan, dia buat kloset kacaunya minta ampun, main asal-asal seperti itu. Saya sampai lihatnya ketawa ya. Jadi Mbah Udin ini nggak punya bakat di kerjaan fisik. Kerjaan dia cuma cuap-cuap aja. Kerjaan mulut, karena mulutnya itu memang dia sendiri bilang kan, dia punya talenta di situ. Mulutnya dibikin lebih besar daripada orang normal. Sehingga dia punya kemampuan cuap-cuap di situ. Jadi sebesar sekuat apapun yang saya lakukan untuk menentang mereka, seperti tidak ada kekuatan sama sekali, sepertinya tidak ada pengaruhnya sama sekali. Jadi saya ketawa aja kalau lihat Mbah Udin ini. Lucu ya, dia sangat menghibur kita. Tapi di satu sisi, ya kita juga nggak bisa mengasihani dia ya, secara materi ya atau apapun itu, karena memang dia tuh penghujat luar biasa. Udin itu penghujat luar biasa, walaupun nggak separah Paul Jang kalau menurut saya ya, karena Paul Jang itu dia menularkan. Kalau Udin ya jelek-jelek dia nggak ada pengikut lah ya, dia belum sampai bisa mencetak penghujat-penghujat lain. Kalau si KC itu jadi penghujat ya bukan karena Udin termotivasi sendiri, bukan muridnya Udin langsung ya. Setelah dia jadi penghujat baru jadi muridnya Udin. Sebelum itu enggak. Jadi bagi teman-teman ya, kita tunggu saja bagaimana nasib Mbah Udin ini di Amerika. Apakah dia akan dideportasi ataukah dia akan jadi petani? Mungkin dia bisa pindah ke Meksiko. Jadi imigran gelap di Meksiko aja gitu kan. Di Meksiko ada juga tuh ladang-ladang pertanian, di sana jadi petani aja dia. Seperti yang dia katakan ya. Daripada terus berharap donasi, susah loh. Kita ini harap donasi terus susah. Bahkan dia sampai lebay-lebay mengatakan ya, semua yang dilakukan sia-sia. Untuk itu supaya nggak sia-sia, tolong nih teman-teman Oten, donasi yang lebih banyak supaya Udin semangat, supaya Udin bisa terus berjuang gitu kan. Itu harapannya si Udin. Tetapi ya teman-teman Kristen ini nggak bodoh-bodoh amat gitu. Masa setiap hari ngasih kamu terus? Udah berapa bulan nih? Udah 6 bulan loh. Ya, sudah mau 6 bulan Udin ini dikasih makan terus. 6 bulan pun udah dikasih makan terus sama donaturnya. Apa kontribusinya? Nggak ada. 300 ayat dari zaman dulu sampai sekarang nggak ada juga. Ya, nggak bisa diapa-apain itu. Jadi apa yang sudah dilakukan Udin semua sia-sia belaka ya. Seperti yang dia bilang, semuanya sia-sia. Jadi buat Mbah Udin, coba Anda pikirkan lagi ya kira-kira apa yang bisa Anda lakukan. Daripada Anda terus seperti ini, salah-salah nanti anak-anak Anda nggak bisa makan. Kalau Udin nggak makan, masih banyak cadangan lemak di perutnya. Kalau anak-anaknya, walaupun secara fisik juga agak-agak subur seperti dia, tapi kan nggak mungkin nggak makan terus. Anak-anak butuh makanan ya, karena metabolisme dan juga sedang dalam masa pertumbuhan. Anak-anak perempuannya butuh makan. Udin, carilah solusi yang cepat agar anak-anak Anda tidak terbengkalai ini ya, nggak sampai jadi kelaparan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga Mbak Udin tetap semangat terus ya. Teruslah berkarya, menghujat ya, biar makin banyak orang-orang Kristen yang tahu ajaran Kristen itu tidak lebih daripada hujatan belaka. Jadi Anda menghujat, maka orang Kristen akan tahu bahwa agama Anda itu tidak lebih daripada hujatan. Dengan Anda menghujat Islam, ya, Islam itu tidak ada ruginya. Bukan gara-gara Anda menghujat, maka Islam nggak jadi mulia. No. Ya. Islam tetaplah mulia, walaupun Anda mau maki gimana pun. Tetapi dengan Anda memaki, orang jadi tahu kualitas dari agama Anda. Itu yang teman-teman harus sadar ya. Jadi teman-teman Muslim, kita bukannya mendukung hujatan Saifuddin, karena mau kita larang pun dia nggak bisa.
Ya, sekarang kita mau larang dia gimana? Dia tetap menghujat. Kita ambil positifnya aja. Dengan hujatan Udin, makin banyak saudara-saudara muslim kita tersadarkan ya. Jadi pingin belajar Islam lebih dalam. Dengan hujatan Udin, banyak orang Kristen sekarang malu dan jalannya tunduk. Karena mereka melihat bahwa ternyata ajarannya tidak semanis yang selama ini digembar-gemborkan. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Teman-teman yang nilai sendiri ya. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.